Kudus ya. Mari kita berdoa. Ya. Olehnya kami mohon tuntunan daripada Engkau ya Allah Roh Kudus, supaya apa yang kami bicarakan bersama-sama menolong kami untuk mengenal Tuhan melalui firman-Mu, dan di dalam pengenalan-Mu kami semakin mencintai Tuhan dan mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu jiwa-jiwa yang berdosa yang belum mengenal Tuhan. Ini doa kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu demi nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Nah, Bapak Ibu dan rekan sekalian, hari ini kita masuk dalam satu kitab Injil. Nah, ini mungkin masuk dalam Injil Matius. Malam hari ini kita akan lebih banyak memberikan waktu kita untuk mulai menggali di dalam pengenalan. Kenapa ini penting? Karena kita nanti akan belajar bahwa penulisan kitab suci yang kita pahami sebagai inspirasi dari Roh Kudus itu sifatnya memang tidak mekanikal. Ya, jadi artinya setiap penulis memang Tuhan izinkan dengan semua latar belakang pendidikan, ya, kemampuannya, lalu juga dengan konteks panggilannya, itu memang menunjukkan suratnya itu untuk beberapa penerima surat pertama kali. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa pahami supaya kita yang di dalam zaman modern ini membaca kitab suci juga dari perspektif penerima surat pertama. Ya, sama seperti kalau kita membayangkannya hari ini, kalau kita terima WA dari Pak Weli, dari Pak Jaya, dari Yuli, dari Tante Oci, masing-masing dibaca oleh orang ribuan tahun kemudian, mungkin juga nggak bisa langsung membacanya. Biasa begitu. Gimana, Pak? Oh, oke. Oh, oke. Coba. Sekarang gimana? Atau saya agak jauh gini ya? Ini oke? Oh, atau mungkin sebentar ya. Atau kelihatannya ini belum kecas. Coba saya ganti sebentar ya. Tes. Tes 1 2 tes. Sebentar. Tes. Tes. Ini gimana suaranya? Halo. Coba. Selamat malam, tes. Ini gimana suaranya? Oh ya, oke. Kelihatannya yang Bluetooth-nya ini belum kecas tadi. Mungkin agak berembet. Saya dipakai terus. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang saya kasih contoh sederhananya, kalau percakapan yang terjadi, setiap surat yang terjadi pada zaman ini dibaca ratusan tahun kemudian juga akan mengalami kesulitan karena kan memang berbeda sekali zamannya. Nah, oleh karena itu kita membaca kitab suci juga begitu, karena inspirasi Roh Kudus pada waktu penulis kitab suci ini menuliskannya itu Tuhan tidak mengeliminasi, tidak menghilangkan. Jadi bukan seperti manusia tiba-tiba itu waktu mau menuliskan ngehang gitu ya, lalu dia nggak sadar, ya, lalu kemudian menuliskan sesuatu yang memang dia tidak pahami atau tidak dia sadari, lalu tiba-tiba jadi, nggak seperti itu. Maka oleh karena itu sebelum kita masuk di dalam penjelasan Matius pasal 1, saya akan memberikan ruang lebih banyak untuk kita memahami dulu kitab ini. Nah, Injil Matius, Bapak Ibu sekalian, salah satu dari 4 Injil yang kita punya. Kita tahu, kita punya Matius, kita punya Markus, kita punya Lukas, Yohanes. Bahkan beberapa teolog mengatakan kitalah adalah Injil yang kelima. Ya, jadi Injil yang terlihat, yang nampak, bukan hanya kita baca di dalam kitab-kitab yang dalam Alkitab kita, tetapi kita menjadi Injil yang kelima, yang nampak di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi by the way, kita belajar tentang 4 kitab Injil, ini menarik sekali karena ini dipakai kata tentang Injil. Di dalam
manuskrip awal, kata Injil itu sendiri memang tidak nampak, tidak ada tertulis Injil. Tetapi kenapa ini disampaikan menjadi kitab Injil? Karena ini menggambarkan atau mengkisahkan tentang kehadiran Kristus, siapa Yesus, apa yang dilakukannya, dan bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Itu kurang lebih. Maka keseluruhan kehidupan Kristus itu digambarkan sebagai berita baik, good news. Ya, good news itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata evangelion, berita baik, kabar baik, yaitu Injil. Jadi Injil Kristus Yesus itu adalah berita baik. Yang menariknya adalah pada waktu kita melihat tentang berita, ya, news dalam bahasa Inggris, itu akronim dari NEWS. Ya, tentu kita tahu N itu bisa jadi keempat arah penjuru mata angin. Bisa north, ya, misalnya east, lalu kemudian west, lalu kemudian south. Jadi news, 4. Nah, ini persis sekali ketika kita melihat bahwa kita punya 4 Injil. Jadi seakan-akan Tuhan itu membangkitkan penulis-penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu untuk menjadi satu gambaran bahwa berita Injil ini bukan hanya sekedar menakjubkan di dalam isinya, tetapi juga disebarluaskan ke 4 penjuru dunia ini. 4 penjuru. News, good news, berita yang baik, evangelion, berita baik ini disampaikan. Sehingga ada banyak orang juga menafsirkan bahwa ketika kita melihat nanti struktur Injil Matius, itu sepertinya menggambarkan tentang bagaimana tradisi Yahudi dahulu. Karena waktu kita membaca kitab Matius, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Robi di pendahuluan, memang betul penulisnya adalah pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus. Nah, di dalam konteks Injil yang lain, misalnya di Markus dan Lukas, itu tidak menyebut nama Matius, tapi disebut kata Lewi. Jadi seakan-akan penulis kitab di dalam tradisi kuno itu pada waktu mengkisahkan sesuatu yang bersangkut paut dengan dirinya, itu menggunakan kata-kata dalam tanda kutip sandi-sandi tertentu. Ya, bukan sandi nugroho ya, sandi-sandi ya. Seperti memberikan sebuah kode-kode yang pada waktu zaman pertama penerima suratnya, mereka langsung bisa paham. Oleh karena itu pada waktu kita melihat 4 dimensi ini, kita kemudian menjadi sadar bahwa pada waktu Kristus itu lahir, hidup, ini menjadi menarik karena Yesus sendiri tidak pernah menuliskan apapun di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi dia mengangkat 4 orang ini untuk melihat tentang Injil. Yang menarik adalah setelah Injil ini ada, beberapa puluh tahun kemudian muncullah Injil-Injil lain yang kita sebut sebagai Injil Gnostik. Ya, misalnya nanti ada Injil Petrus, misalnya ada Injil Thomas, ya, dan lain sebagainya. Makanya untuk bisa memahami mana Injil yang benar, mengenal bagaimana Injil ini ditulis itu menjadi standar dan parameternya. Ya, jadi keunikan dan keunggulan dari 4 Injil ini adalah satu, inspirasi dari Roh Kudus itu tidak mechanical. Jadi sekali lagi Tuhan itu mengizinkan bagaimana seorang yang dari latar belakang Yahudi itu menuliskan kisah tentang Yesus dengan cara berpikir dan penekanan yang berbeda dengan Lukas yang seorang dokter alias seorang akademisi alias seorang scholar, ya. Ini sangat beda sekali, maka pendahuluannya pun berbeda. Lukas kalau kita membaca di dalam pasal 1-nya, ada kalimat gini, setelah aku menggali, setelah aku mencari tahu, setelah aku mengeksplorasi, menyelidiki dengan seksama. Itu Lukas. Tetapi pada waktu kita masuk dalam Injil Matius, tidak ada. Tiba-tiba seketika langsung silsilah. Ya, tentang kelahiran, tentang Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, keunikan dan keunggulan dari 4 Injil ini, itu memandang Yesus itu dengan lengkap. Ini seperti gambarannya ketika kita pada zaman tradisi modern ini bisa memahami tentang 2D, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Ya, saya yakin kalau kita lihat dalam struktur misalnya pembuatan rumah, sipil, lain sebagainya, kita butuh sekali gambar itu bukan hanya tampak dari 1 dimensi di depan, tapi juga melihatnya itu secara utuh, luas semuanya, lengkap. Dan dengan demikian keempat Injil ini memberikan keutuhan, memberikan dimensi yang sangat luar biasa ketika kita melihat pribadi Yesus itu sendiri.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu bukan tentang kita, tapi Alkitab itu diberikan untuk kita. Jadi memandang Yesus dengan lengkap dengan keempat Injil. Dan yang ketiga adalah menjawab beberapa kesulitan di dalam keunikan teks-teks atau kitab-kitab ini. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat di dalam keempat Injil, ada banyak sekali, saya katakan mungkin banyak, tidak sampai 50% memang, tapi ada beberapa peristiwa yang seakan-akan satu dengan yang lainnya itu bertabrakan. Jadi pada waktu kita melihat keempat Injil ini, kita harus memahami bahwa penulis-penulis Injil ini seakan-akan dalam tanda kutip itu punya satu sumber yang sama. Lalu beberapa penulis menambahkan sesuatu yang dia tahu atau yang dia alami, atau ada kemungkinan juga satu dengan yang lainnya itu berbagi kisah. Ya, sehingga kita bisa memahami ada banyak juga perdebatan di antara teolog yang mengatakan bahwa kitab yang pertama kali itu bukan Matius tapi Markus, karena Markus dikatakan dalam tradisi kuno kalau lebih singkat itu lebih mendekati dalam kebenarannya. Maka pertanyaannya begini, kalau begitu Markus kan bukan rasul. Ya, seperti yang kita tahu Markus itu sekretarisnya Petrus. Jadi agak tidak masuk akal kalau kemudian Matius yang adalah rasul mengambil informasi, mengutip informasi dari tulisan yang bukan rasul. Nanti kita masuk kalau kitab Markus ini menjadi semakin menarik karena Markus sendiri bukanlah orang yang dalam tanda kutip rasul. Jadi kan ada satu kriteria ya, mana yang bisa masuk dalam kategori penulis dalam kitab-kitab Injil ini. Tapi nanti kita akan bahas itu. Tapi yang saya mau angkat malam hari ini adalah Alkitab itu sebuah buku dengan 3 prinsip dasar yang penting. Nah ini Bapak Ibu harus mencatat supaya bisa memahami. Kenapa ada 4 Injil? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menggunakan logika dan nalarnya untuk menyampaikan apa yang menjadi logikanya tersebut kepada manusia yang diciptakan juga menggunakan akal budi. Makanya pada waktu kita belajar tentang ilmu-ilmu, selalu ada bagian-bagian yang kita pahami dalam bahasa Yunani sebagai logos. Logos, antropologi, biologi, dan lain sebagainya. Sebuah ilmu. Maka kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah logos, perkataan, firman. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang ingin sekali supaya kita menggunakan akal budinya itu dengan benar. Maka ada 3 hal. Yang pertama, keempat Injil ini merepresentasikan satu kebenaran, yaitu sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua adalah rasional, tidak menabrak logika, walaupun nanti kita melihat bisa melampaui ya, bisa translogika, bisa di luar, supra, ya, di atas kemampuan logika kita, betul, tapi tetap rasional. Yang ketiga adalah relevan. Nah, relevan yang kedua ini berkaitan dengan 2 hal, saudara sekalian. Relevan terhadap penerima surat pertama, dan relevan terhadap kehidupan kita pada zaman ini. Makanya keempat Injil ini itu berbicara yang sangat kuat tentang relevansi yang sifatnya itu internal. Internal itu pergumulan kita ya Bapak Ibu sekalian, ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, dan lain sebagainya. Tapi juga berkaitan dengan sifatnya itu relevan terhadap hal yang eksternal. Eksternal itu di luar diri kita mungkin. Ya, pertanyaan seperti kenapa ada COVID-19 ya. Lalu kemudian kenapa ada orang yang bunuh diri? Kenapa kemudian ada pergumulan tentang dunia yang semakin lama itu semakin rusak ya. Misalnya ada pergumulan tentang go green dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, jadi ada internal secara pribadi, ada eksternal. Keempat Injil ini relevan, artinya memberikan sebuah jawaban. Maka tidak aneh kalau kita membaca Injil Matius misalnya pasal 24, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memberikan gambaran tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi ini mengcover 3 hal, kebenaran yang sesuai fakta, rasional tidak melawan logika, yang ketiga adalah relevan. Maka relevansi keberadaan Tuhan dengan manusia itu didasari fondasi tentang Injil ini. Kenapa demikian? Karena di dalam Injil inilah sangat kuat sekali memberikan gambaran tentang Allah yang esa, tapi 3 pribadi,
bagaimana Kristus yang adalah Tuhan mengampuni dosa manusia, tetapi pada saat yang sama dikatakan kapankah akhir zaman itu terjadi. Yesus berkata, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, gambaran ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat unik, yang mungkin nanti akan kita gali. Nah, pertanyaannya kemudian sebelum kita masuk di dalam Injil Matius ini, maka apa yang ditopang di dalam kebenaran, rasional dan relevan ini haruslah membicarakan tentang siapa Yesus di dalam dua naturnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sedikit yang penting buat kita memahami bahwa kita ini menyembah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Tetapi Yesus itu satu pribadi, dua hakikat. Saya ulangi. Kita menyembah Allah Tritunggal, Allah yang satu hakikat, tiga pribadi, tetapi kita bicara Injil, bicara tentang Yesus Kristus yang satu pribadi, yaitu anak Allah, satu pribadi, tetapi mempunyai dua hakikat, dua natur, yaitu natur keilahian 100%, natur kemanusiaan 100%. Nah, di dalam konteks bagian inilah maka kebenaran, rasionalitas, dan relevansi itu menjadi sangat penting. Artinya kenapa kok Yesus harus punya dua natur? Kenapa enggak tiba-tiba itu seperti Hercules misalnya, manusia setengah dewa. Manusia yang diberikan kuasa seperti kuasa ilahi. Nah, 4 Injil ini memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita. Ya. Beberapa hal yang saya akan angkat di awal adalah kasus-kasus tertentu yang menjadi bahan percakapan. Nah, saya akan bahas ini di depan supaya nanti pada waktu kita menjelaskan tentang eksposisi setiap pasal, ini tidak lagi menjadi bahan perdebatan. Nah, saya bawa dulu ke depan supaya ini kita selesaikan. Contoh misalnya, yang pertama adalah kasus silsilah. Nah, ini menjadi pertanyaan yang seperti Pak Robi tadi sampaikan di awal sebenarnya. Karena kalau Bapak Ibu melihat Matius pasal 1 ayat 6 sampai 16, ya, Matius pasal 1 itu kan menjelaskan tentang silsilah Yesus. Ya, mulai dari ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, dan seterusnya. Kemudian sampai ke dalam ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ini menjadi masalah. Karena kalau kita melihat Lukas pasal 3, ayat 23 sampai 31, itu menjadi problem karena dikatakan bahwa Yusuf ini bukan anaknya Yakub. Kan 16 Matius ya, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Tapi Lukas pasal yang ketiga dikatakan ayatnya yang ke mana ini? 23. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi di sana ada Eli, yang lainnya Yakub. Nah, ini menjadi pertanyaan, sebenarnya Yusuf itu anak siapa? Nah, inilah menjadi ciri khas Injil Matius sebenarnya yang berbeda dengan Lukas. Mengapa demikian? Karena Matius itu adalah orang Yahudi. Maka waktu dia menuliskan tentang siapa Yesus, perspektifnya, sudut pandangnya, itu berfokus dan mengarah kepada Daud. Bahkan kalau dikatakan di dalam pasal 1 ayat 1, Abraham itu ditaruh kedua. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam pasal 1 Injil Matius saja, kata Daud itu diulangi berkali-kali. Seakan-akan pada waktu penerima surat pertama Matius ini membaca, mereka tuh langsung mengupload memori tentang nenek moyang mereka, tentang keabsahan raja yang besar, yang mengalahkan banyak bangsa-bangsa, yang kemudian menjadi patron, menjadi idola ya, kurang lebih begitu ya, bagi orang Israel, yaitu Raja Daud itu sendiri. Maka tidak aneh kalau sebenarnya nanti waktu kita melihat kata Daud sendiri, mengapa itu ada korelasinya dengan 14. Ya. Itu menjadi penjelasan yang sangat masuk akal. Karena si Matius ini ingin sekali orang Yahudi itu mengingat pada waktu membaca kata 14. Kata 14 itu sendiri di dalam bahasa Ibrani itu menunjuk kepada kata Daud. D, W, D, Alef, Bet, Gimel, Dalet, D.
Ya, jadi itu dalam alfabet bahasa Ibrani Alef, Bet, Gimel, Dalet, D yang keempat. Jadi kenapa ada penulisan ke-14, ke-14, ke-14? Pada waktu dibaca dalam bahasa aslinya, orang Yahudi langsung seakan-akan membaca apa? 14 Daud, Daud, Daud. Diulangi sampai 3 kali. Jadi Matius ini benar-benar dipanggil oleh Tuhan untuk mengkhususkan. Nah, problem dari kasus silsilah ini kita bisa melihat pada waktu Lukas menuliskan Yusuf anak Eli, itu sebenarnya diambil dari runtutan siapa? Maria. Dalam arti kata lain, Eli ini siapa? Eli ini adalah mertua. Tapi kok ini kan harusnya anak. Nah, di dalam tradisi kuno, kata untuk menunjukkan bahwa dia anak, itu nggak harus dia itu mantu, itu bisa digambarkan dengan kata anak. Misalnya contoh, Kejadian 46 ayat 16 sampai 18, di sana ada 3 generasi. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat, ada 3 generasi yang disebutkan sebagai keturunan Zilpa misalnya. Tapi terjemahannya itu adalah the sons of Zilpa, anak-anak Zilpa. Jadi tidak harus kata keturunan atau menunjukkan kata anak itu dijelaskan dengan urutan seperti itu. Bisa juga waktu ada runtutannya Yusuf, Eli, dan sebagainya, itu tidak dalam hubungan anak kandung. Bisa juga jadi mertua atau hubungan antara menantu dan mertua. Nah, ini bedanya. Kenapa Lukas mengambil sudut pandangnya bukan ke Yakub, tapi ke Eli? Karena Lukas dalam konteks Injilnya ingin merangkum 2 hal, yaitu universalitas Injil bagi orang-orang bukan hanya Yahudi, tapi juga ingin mengangkat kisah-kisah tentang gender, perbedaan laki dan perempuan. Tapi di dalam Injil Matius dipanggil oleh Tuhan tidak dalam sebuah misi menjelaskan itu, tapi ingin menjelaskan tentang bagaimana keabsahan Yesus yang turun dari keturunan the King of David. Matius menceritakan peristiwa kelahiran Yesus. Kalau kita baca Matius pasal 1 18 sampai pasal 1 18 2 sampai 23, malaikat itu berulang kali datangnya kepada Yusuf. Berbeda sekali dengan Lukas yang banyak berbincang-bincang dengan Maria. Sedangkan Lukas menceritakan menyoroti Maria. Jadi saudara sekalian, mengapa saya terus mengulangi ini? Supaya kita nanti waktu membaca Matius 1, Matius 2, Matius 3, kita tidak bisa melepaskan keyahudian yang sangat kuat, yang sangat kental, yang ingin diangkat oleh Matius. Dan inilah yang penting buat kita sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ketika Matius ini adalah orang Yahudi dan dipanggil oleh Tuhan, yang dulunya pemungut cukai, tukang pajak, itu kurang lebih dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika orang berdosa ini bertobat, kerinduannya untuk membawa orang-orang sebangsanya untuk kenal Yesus itu tidak luntur. Itu sebenarnya pesannya. Memberikan kepada kita sebuah gambaran. Yuk, kita ini bukannya kebetulan kita lahir dalam sebuah keluarga tertentu. Bukan kebetulan gitu loh. Bukan kebetulan bahwa setiap kita yang hadir hari ini adalah pusat relasi. Sehingga pada waktu kita pusat relasi, kita punya istri, istri punya keluarga. Keluarga kita punya om, punya kenalan. Kita suami, kita punya koko, punya adik, kita juga punya banyak relasi. Sehingga pada waktu kita menjadi pusat relasi, orang-orang yang menjadi orang di sekitar ini adalah seharusnya menjadi kerinduan kita untuk memberitakan siapa Tuhan. Dan kalau kita membaca kitab Matius pasal yang pertama ini dengan membuka dengan silsilah, itu bukan tanpa arti. Sebenarnya ingin sekali menjelaskan kepada pembacanya bahwa Matius ingin meyakinkan bahwa penerima suratnya yang orang Yahudi itu mengenal Sang Mesias adalah Mesias yang juga mengasihi orang-orang Yahudi. Kasus kata memperanakan juga menjadi penting. Kalau kita membaca Matius pasal 1 ayat yang ke-8, ya, mengatakan bahwa Yoram memperanakan Uzia. Padahal kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja misalnya, setelah Yoram itu ada Ahazia. Setelah Ahazia ada Yoas. Setelah Yoas ada Amazia.
Setelah Amazia ada Azaria. Pertanyaannya, Uzianya ada di mana? Gak ada Uzia di sana. Tapi kenapa Matius tiba-tiba menuliskan Yoram memperanakan Uzia? Sekali lagi ini menarik karena Uzia itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya kata Uzia menunjuk kepada Azaria. Jadi waktu mereka membaca Uzia dalam bahasa Yunani, harapannya Matius apa sih sebenarnya? Mereka langsung ingat bahwa dalam bahasa Ibrani Uzia itu adalah Azaria. Seakan-akan menjadi sebuah penegasan bahwa Matius memang sengaja meloncati 3 orang, yaitu Ahazia, Yoas, dan Amazia, untuk memberikan penjelasan penghitungan 14 keturunan itu menjadi persis. Kenapa? Menunjuk kepada Daud. Matius 1 ayat 11 juga begitu. Yosia memperanakan Yekhonya. Kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja, setelah Yosia itu Yoyakim. Setelah Yoyakim itu Yoyakin. Lah, permasalahan menjadi muncul. Kok tiba-tiba ada Yekhonya? Karena sekali lagi kata Yekhonya itu dalam bahasa Greka, bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya adalah Yoyakin. Ya, jadi ini sebenarnya sudah case close. Kalau ada orang yang ngomong, loh kok ini ada banyak masalah nih di dalam silsilah Yesus nih. Ya, ada banyak Matius meloncati dan lain sebagainya. Ada banyak Matius mengganti nama-nama. Ini menjadi problem. Sebenarnya bukan menjadi problem. Kalau kita melihat dalam perspektif Matius menuliskan Injilnya khusus. Spesial kepada orang-orang Yahudi. Saudara sekalian bisa paham ya bagian ini ya. Karena ini menjadi banyak sekali permasalahan ketika banyak orang yang ngomong Injil kita ini ada banyak kontradiksi ya, irasional, tidak masuk akal ya. Ada banyak kesalahan dan lain sebagainya. Bukan, ini bukan kesalahan. Karena Matius memang sengaja meloncati bagian itu supaya dia menemukan satu sistematika yang gampang, mudah dipahami oleh orang Yahudi, menjelaskan kata 14 menunjuk kepada King David, menunjuk kepada Daud. Kasus berikutnya adalah yang menarik dalam 4 Injil adalah kisah penyaliban Yesus. Di dalam Markus 15 ayat 25 dikatakan hari jam 9 ketika ia disalibkan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 14 dituliskan Yesus disalibkan kira-kira jam 12 Yesus itu masih di pengadilan. Sekali lagi saya ulang ya, Markus 15 ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan, Yohanes 19:14, jam 12 Yesus masih dalam pengadilan. Nggak cocok. Jadi Yesus ini mati, disalibkan itu jam berapa? Nah ini juga menjadi banyak kontradiksi. Ya. Orang yang ngomong, wah Injil itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Lihat aja, Markus ngomong jam 9 dia disalib. Tapi Yohanes bilang jam 12 dia masih di pengadilan kok. Nah yang benar yang mana ini? Nah inilah salah satu menjadi gambaran di awal yang saya harus kasih penjelasan dulu. Karena setiap penulis itu tidak punya jam yang sama seperti yang kita pakai. 1. Mereka melihat jam itu melalui matahari. Nah, penulisan tentang tanggal juga dipahami dengan banyak macam. Misalnya contoh, Markus 15 ayat 25 itu dalam bahasa aslinya diterjemahkan bukan jam 9, bukan. Tapi diterjemahkan jam ketiga. Tapi Yohanes itu menjelaskan dalam terjemahan bahasa aslinya kira-kira jam ke-6. Kita tidak akan masuk pembahasan terlalu dalam, tapi saya harus membedakan dulu. Bahwa diterjemahkan jam ketiga itu bukan jam 3, bukan. Jam ketiga itu di dalam rumusan orang Yahudi, mereka membaginya dengan jam tentang orang yang mengawal kota. Per 3 jam itu akan terus berganti. Makanya Markus itu menjelaskan tentang jam ketiga itu bukan jam yang seterusnya seperti jam 3, bukan.
Jadi kita bisa mendekati tentang kasus bagian ini itu dalam perspektif orang yang menuliskan Injil itu dengan penulisan jam yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi, tapi saya akan coba bawa ini menjadi gambaran dulu. Kasus kebangkitan Yesus.